Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sewilayah cabang Serang, Bapak Ibu pimpinan Vaskes pelaksana vaksin COVID-19, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas hikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di kesempatan ini kita masih diberi rahmat dengan penuh rasa kebahagiaan, hingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat sekarang ini dan berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pertemuan informasi satu data vaksinasi COVID-19. Pada hadirin yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara ini, marilah kita mulai acara ini dengan membaca Bismillah bersama. Agar agenda yang kita pada hari ini dapat bermanfaat serta acara dapat berjalan dengan lancar. Hadirin sekalian, pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang oleh Bapak Dasrial. Yang ketiga, penyampaian materi pikir vaksin COVID-19 oleh Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer, Ibu. Yang keempat, pemutaran video tutorial. Kemudian yang kelima, demo aplikasi pikir oleh staf IT BPJS Kesehatan Cabang Serang, yaitu Bapak Chandra Aditya. Yang keenam, diskusi. Kemudian yang ketujuh adalah tutup. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita melangkah ke acara yang pertama. Selanjutnya kita melangkah ke sambutan sekaligus penyampaian materi pikir vaksin COVID oleh Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer, yaitu Ibu Sri Wahyuni. Kepada Ibu Sri Wahyuni, silakan. Baik, terima kasih Ibu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, oke? Gitu ya. Ini sekarang minimal. Nanti minimalnya sekarang. Masuk. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, untuk kelancaran acara mohon izin selama pelaksanaan mohon maaf kami mute dulu untuk speakernya ya, supaya bisa kita dengarkan bersama-sama. Nanti akan ada sesi diskusi atau nanti bisa juga melalui chat. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Wilayah Kantor Cabang Serang atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Vaskes yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang sebagai Vaskes pelaksana vaksinasi COVID-19. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kota dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang hari ini bergabung pada link Zoom ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya Bapak Ibu dan bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari secara baik. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumul akhir. Izin Bapak Ibu, Bapak Kepala mungkin masih dalam kendala untuk sinyal bergabung dengan kita dalam Zoom ini. Mudah-mudahan nanti beliau bisa segera bergabung dan memberikan arahan kepada kita semua. Izin jadi saya dulu mungkin untuk mengawali Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Kepala Cabang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, kita dalam sekarang ini sudah ditetapkan ya dalam bencana non alam COVID-19, dan pemerintah terus tentu berupaya bagaimana mengatasi supaya ada pandemi ini supaya segera berakhir. Salah satunya Bapak Ibu seperti kita ketahui sudah adanya vaksinasi untuk COVID-19 ini Bapak Ibu. Nah, dalam pelaksanaan vaksinasi ke depan memang dibutuhkan adanya kontribusi dari semua pihak ya, baik itu kementerian maupun lembaga. Jadi di kantor pusat itu sering telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara kementerian maupun lembaga di kantor pusat dalam bagaimana pelaksanaan COVID-19 ini. Dan kami BPJS Kesehatan sendiri Bapak Ibu diminta kontribusinya ya dalam penanggulangan bencana COVID ini, yang sudah kemarin itu adalah BPJS Kesehatan diminta untuk melakukan vaksinasi klaim COVID-19 ya. Walaupun sebenarnya untuk COVID ini karena bencana, karena wabah itu tidak masuk ke dalam program jaminan JKN ya. Jadi ini sebenarnya di luar program JKN. Namun ini adalah bagian dari kontribusi BPJS Kesehatan dalam penanggulangan wabah COVID-19. Kita nggak Ibu. Jadi kemarin kita sudah diminta untuk melakukan berkontribusi ya dalam melakukan verifikasi klaim COVID-19 yang diajukan oleh rumah sakit. Dan untuk yang saat ini karena sudah ditemukan vaksin, kami pun dari BPJS Kesehatan diminta kontribusinya dalam pelaksanaan vaksinasi COVID ini, yaitu berupa kami aplikasi Piker BPJS Kesehatan yang selama ini dipakai oleh Vaskes tingkat pertama BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai aplikasi untuk data ya Bapak Ibu, untuk entry data ini juga diminta oleh pemerintah sebagai aplikasi yang nanti akan digunakan dalam pencatatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 seperti itu Bapak Ibu. Jadi peran BPJS di sini adalah kami memberikan data, kemudian juga kami menyiapkan aplikasi pencatatannya. Nanti aplikasi yang dipakai tidak hanya satu dari BPJS ini saja ya Bapak Ibu, tidak hanya aplikasi Piker, namun akan ada beberapa aplikasi yang dipakai. Nah, kemudian kami memastikan bahwa kami sudah mensosialisasikan aplikasi Piker ini kepada Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagai Vaskes yang menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 ya Bapak Ibu. Nah, untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini sendiri, juknisnya ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu. Jadi, sebenarnya sudah dilakukan. Izin Bapak Ibu, suara saya apakah terdengar? Terdengar Ibu, terdengar. Baik. Bapak Ibu, jadi sebenarnya kemarin mungkin terutama untuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dari Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan sosialisasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan lembaga terkait di pusat ya seperti Posdekes, kemudian TNI, kemudian juga Kantor Kesehatan Pelabuhan. Itu untuk seluruh Indonesia, dan kebetulan sebenarnya kita dari untuk wilayah Jawa Bali itu kemarin diagendakan pada tanggal 15 Desember. Namun memang kami dari BPJS sendiri juga diminta ikut. Memang waktu pelaksanaan saya cek dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota wilayah Banten termasuk Dinkes Provinsi Banten itu tidak ada yang hadir. Karena sebenarnya kan kalau untuk pelaksanaan vaksinasi itu kewenangannya ada di Kementerian Kesehatan, jadi yang akan mensosialisasikan mengenai teknis dan sebagainya dalam pelaksanaan itu adalah dari Kementerian Kesehatan. Kalau kami di sini hanya adalah untuk mensosialisasikan terkait penggunaan aplikasi Piker yang dipakai sebagai
aplikasi untuk pencatatan pelaksanaan vaksinasi ini, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti akan ada sosialisasi kembali dari Kementerian Kesehatan ya Bapak Ibu kepada Dinas Kesehatan untuk teknis pelaksanaan vaksinasi ini, karena memang dari hasil pertemuan kemarin Bapak Ibu ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan paling lambat 25 Desember 2020 ini semua vaskes yang ditunjuk untuk sebagai pelaksana vaksinasi sudah dilakukan entry data pada aplikasi Piker Dinkes ya. Jadi sudah diisi nama-nama vaskesnya beserta jadwal-jadwalnya Bapak Ibu. Nah, ini yang kita ditargetkan kemarin oleh Kementerian Kesehatan, walaupun memang sampai dengan saat ini notulen dari kesepakatan hasil pertemuan kemarin kami juga belum terima, mungkin bisa saja ada perubahan ya, tapi terakhir kemarin disampaikan Bapak Ibu paling lambat tanggal 25 Desember sampai 25 Desember sudah melakukan entry data di aplikasi Piker Dinkes untuk vaskes-vaskes yang ditunjuk sebagai pelaksana vaksinasi COVID-19. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada dua Piker ya, aplikasi Piker vaksinasi COVID ini, ada user Dinkes dan ada user vaskes seperti itu. Baik, saya akan langsung saja ke materi. Baik, jadi ini latar belakangnya ya Bapak Ibu, mungkin tadi saya juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya kalau untuk kejadian wabah itu tidak masuk dalam cakupan program jaminan kesehatan, namun ini adalah bagian dari kontribusi BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan mengatasi wabah COVID-19 ini. Jadi sebenarnya sudah ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tanggal 12 November 2020, yaitu perihal permintaan akses input fasilitas pelayanan kesehatan dalam sistem primary care atau PCARE ya. Jadi di sini diminta Kementerian Kesehatan meminta agar BPJS Kesehatan dapat memberikan akses dalam sistem PCARE kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia untuk memasukkan pasienkes di wilayah kerjanya yang akan memberikan layanan vaksinasi COVID-19 beserta jadwal pelaksanaannya. Selain itu, juga meminta agar dapat ditambahkan menu dan variabel yang sesuai yang dapat menunjang sistem pencatatan dan pelaporan vaksinasi COVID-19 di pasienkes. Jadi Bapak Ibu, BPJS Kesehatan mengembangkan aplikasi Piker vaksin COVID-19 ini. Jadi aplikasi ini berbeda ya Bapak Ibu atau terpisah dengan aplikasi Piker Iklim yang Bapak Ibu pakai oleh vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang dilakukan untuk pencatatan pelayanan JKN ya. Jadi ini aplikasi yang terpisah. Kemudian sudah ada MOU atau PKS antara BPJS Kesehatan dengan KPCPEN ya Bapak Ibu. Itu ada nomor 330 garis miring KTR garis miring 1020 dan MOU 01 KPCPEN garing 11 garing 2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang penyediaan akses dan pemutakhiran data peserta jaminan kesehatan nasional dalam rangka pemberian vaksinasi COVID-19 ya. Jadi Bapak Ibu, pelaksanaan vaksinasi COVID ini kan memang dimotori oleh KPCPEN. Jadi kami sudah menandakan MOU bahwa memang BPJS Kesehatan itu kewajibannya adalah membuat aplikasi untuk Piker untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kan ini kami sudah sosialisasikan ya Bapak Ibu kepada Dinas Kesehatan dan seluruh vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kemarin di bulan November ya, sudah ada sosialisasi awal tentang Piker COVID-19 ini. Nah, ini kami sampaikan kembali alur perencanaan dari pelaksanaan vaksinasi COVID ini. Yang pertama tahap 1 yaitu penentuan sasaran. Jadi Bapak Ibu, dalam penentuan sasaran di sini adalah sasaran peserta yang akan dilakukan masyarakat yang akan dilakukan vaksinasi COVID-19 ya. Jadi sasaran ini nanti yang menentukan bukan BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu ya. Yang menentukan peserta sasaran ini adalah nanti dari KPCPEN ya. Di mana sasaran ini diambil datanya itu dari berbagai pihak
pihak ya Bapak Ibu. Salah satunya misalnya dari BPJS Kesehatan nanti akan mengirimkan data peserta dengan komorbid. Kemudian juga dari operator update data nomor handphone di sini operator seluler. Kemudian dari BPJSTK nanti akan melakukan update data pekerjaan. Kemudian KPCPEN akan mengumpulkan dan akan melakukan cleansing data dari data-data yang sudah masuk dari BPJS Kesehatan, operator seluler maupun dari BPJSTK. Kemudian data yang sudah masuk ke KPCPEN itu akan kemudian yang kedua tahap yang selanjutnya adalah dari Dinas Kesehatan ini melakukan kredensialing untuk vaskes yang mampu melaksanakan vaksinasi. Jadi Bapak Ibu, untuk pelaksanaan kredensialing ini sendiri sebenarnya diatur nanti oleh Juknis yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang memang sampai saat ini belum selesai ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat selesai segera dan dapat segera dikirimkan kepada Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi kami ingin menegaskan di sini bahwa yang menentukan nanti vaskes yang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini yang akan menunjuk nanti adalah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian setelah ada penunjukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan pencatatan dalam aplikasi Piker Dinkes terkait data vaskes tersebut, kemudian jadwal vaksin dan kapasitas dari masing-masing FKTP nantinya untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Kemudian yang ketiga, kemudian akan ada reservasi. Nah, data yang tadi dari tahap 1 ini yang sudah masuk ke KPCPEN, data ini akan disinkronkan lagi dengan data vaskes, kemudian jadwal mohon izin ya Bapak Ibu karena beberapa hari ini karena cuaca sepertinya memang di kantor kami sedikit ada gangguan sinyal. Ya, izin sudah jelas ya Bapak Ibu. Karena memang ada gangguan keadaan cuaca kali ya, jadi memang koneksinya kurang bagus di kantor kami. Mudah-mudahan sudah jelas. Jadi tadi ya Bapak Ibu saya ulangi lagi. Setelah peserta melakukan reservasi melalui sistem Babinsa, nanti akan didapat nomor tiket. Nah, nomor tiket inilah yang akan ditunjukkan oleh peserta nanti tugas yang ada dipilih oleh peserta menunjukkan nomor tiket ini melalui Dinas Kesehatan dulu atau langsung kepada vaskes. Intinya nanti akan dilakukan distribusi Ibu berdasarkan data yang sudah dari Putus-putus Bu. Izin Bapak Ibu, suaranya apakah masih putus-putus? Sudah bagus.
ya, baik. Di tahap kelima yaitu pemberian vaksinasi. Nah, disinilah Bapak Ibu aplikasi Piker Vaskes ya. Jadi user Vaskes. Nanti aplikasi Piker. Kemudian validasi peserta vaksin dilakukan di aplikasi Piker. Setelah dilakukan validasi, kemudian screening vaksinasi, kemudian pencatatan pemberian vaksin, kemudian juga validasi nomor batch vaksin, dan akan dilakukan pencetakan kartu imunisasi. Ini kayak aplikasi Piker vaksin COVID-19 booster Vaskes. Yang keenam, ini adalah penangguhan catatan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat nanti terkait apakah ada reaksi ya atau efek samping atau KIPI ya Bapak Ibu dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, sampai saat ini belum diputuskan aplikasi yang akan dipakai, apakah nanti terintegrasi di Piker atau apakah ada aplikasi khusus dari Kementerian Kesehatan terkait pencatatan adanya efek samping ya atau dampak dari pelaksanaan vaksinasi ini. Nah, Bapak Ibu, ini secara kita lihat integrasi sistem ya tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa aplikasi yang dipakai di sini. Ada aplikasi Primary Care atau Piker, kemudian juga ada Peduli Lindungi atau SMS dari Babinsa dan Babinsa. Kemudian juga ada aplikasi Smile, kemudian ini Primary Care juga. Kemudian BCPEN, nah ini dan nanti dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui Piker User Dinkes, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mekanisme penggunaan aplikasinya dan troubleshoot Pikernya nanti kami akan kirimkan Bapak Ibu untuk detailnya pada user manual. Nah, ini tindak lanjut Bapak Ibu, ini nanti yang akan kami lakukan. Jadi ini kami harapkan dinas dari Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan nanti akan melakukan sosialisasi Bapak Ibu kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian kalau kami melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Vaskes yang ditunjuk, dan tentunya kami akan melakukan progres Bapak Ibu nantinya akan kami laporkan ke Kedeputian BPJS Kedeputian untuk progres pelaksanaannya. Nanti tentu juga akan dilaporkan ke pusat dan pusat tentu akan melaporkan ke Kementerian Kesehatan. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri kami harapkan segera menentukan Vaskes pelaksana vaksinasi COVID-19, kemudian mengisi data Vaskesnya dalam aplikasi Piker, kemudian mengisi sesinya dan kapasitas layanan per sesi, kemudian teknik alur layanan vaksinasi. Kemudian kami kantor cabang melakukan sosialisasi ke Dinas Kesehatan, ini sudah yang kedua kali kami lakukan Bapak Ibu. Kemudian bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan sosialisasi kepada Vaskes pelaksana vaksinasi. Jadi hari ini kami pun sudah langsung juga berharap sudah diikuti oleh Vaskes yang sudah ditunjuk bagi Dinas Kesehatan yang memang sudah menunjuk KTP pelaksana vaksinasi. Hari ini bisa diikut sertakan juga dalam sosialisasi ini karena kami nanti akan mendemokan juga untuk Piker user Vaskesnya. Dan kalau ada Dinas Kesehatan yang memang belum menunjuk Vaskes pelaksana vaksinasi, nanti kami siap Bapak Ibu jika memang dibutuhkan lagi sosialisasi kepada Vaskes.
Kemudian menyiapkan PIC care vaksinasi untuk memudahkan dinas kesehatan atau fases berkoordinasi. Jadi izin Bapak Ibu nanti untuk dinas kesehatan, Bapak Ibu dinas kesehatan, kalau memang diperlukan kami siap, nanti akan ada PIC dari kami. Jika ada kendala-kendala dapat bisa dikomunikasikan ya Bapak Ibu, kendala terkait penggunaan pikernya ya Bapak Ibu, nanti bisa dikomunikasikan kepada PIC yang kami tunjuk, dan jika dibutuhkan juga grup kami pun siap. Kemudian kami meminta Bapak Ibu fakta integritas untuk hak akses piker vaksinasi oleh user Dinkes, nanti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah ini format fakta integritasnya kemarin sudah kami lampirkan sekaligus pada undangan yang kami sampaikan pada kegiatan hari ini, dan kami harapkan Bapak Ibu fakta integritas ini segera dikirim kembali kepada kami untuk dapat kami bikinkan user hak akses untuk piker user Dinkes, sehingga Bapak Ibu bisa segera mengentry untuk pelaksanaan vaksinasi dan sesinya. Kemudian Bapak Ibu untuk sampai dengan saat ini yang sudah kami buatkan, yang sudah mengirimkan fakta integritas dan Dinas Kesehatan Kota Cilegon, kami harapkan mungkin bisa segera dikirim untuk 40 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lainnya. Ingat target kita yang diberikan oleh kementerian itu selesai mengentry data 45. Kami belum tahu nanti ada kemungkinan berubah lagi atau tidak Bapak Ibu. Kemudian menyampaikan user manual aplikasi pikir dan paskes ini nanti Ibu Bapak Ibu lewat surat. Nah Bapak Ibu, ini nanti adalah alur vaksinasi COVID-19 di paskes yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 ya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam pelaksanaan ada 4 meja ya Bapak Ibu untuk masing-masing sesi, di mana meja 1 itu adalah meja pendaftaran ya. Jadi pada meja pendaftaran ini peserta yang tadi sudah mendapatkan nomor tiket dari aplikasi Peduli Lindungi, Babinsa maupun SMS Bedule itu ditunjukkan kepada petugas pada meja 1, dan petugas akan melakukan input aplikasi tiket, atau petugas dapat mendaftarkan atau melakukan pendaftaran ini dapat melakukan verifikasi dengan nomor NIK dan daftar sasaran yang didapat dari aplikasi tiket. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan bisa melihat di aplikasi tiket itu data peserta yang akan dilakukan vaksinasi. Kemudian di meja 2 itu akan dilakukan screening Bapak Ibu. Jadi nanti petugas melakukan peserta yang akan dilakukan vaksinasi, di mana ada amnesa dan peserta input screening di piker. Jadi di aplikasi piker ini nanti akan muncul 13 pertanyaan Bapak Ibu untuk di screening oleh petugas pada meja 2. Nah nanti akan menentukan apakah peserta ini lanjut atau tidak untuk pelaksanaan vaksinasi. Kemudian di meja 4 ini adalah petugas pemberian vaksin ya, meja pemberian vaksinasi. Nanti Bapak Ibu ada aplikasi piker yang terkait itu. Ini harus ada aplikasi pikernya ya, jadi harus tersedia komputer atau laptop untuk karena di sini akan dibuka nanti aplikasi pikernya. Kemudian di meja 2 ini juga memakai aplikasi piker. Nah di meja 3 ini tidak memakai aplikasi karena di sini hanya melakukan penyuntikan ya Bapak Ibu ya, pemberian vaksinasi intramuskuler oleh petugas ya. Kemudian setelah dilakukan penyuntikan maka peserta diarahkan ke meja 4 yaitu pencatatan dan observasi. Nah ini kembali dilakukan pencatatan karena vaksinasi ke dalam aplikasi piker. Jadi di sini juga akan memakai aplikasi. Kemudian sasaran observasi selama sasaran observasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan adanya gizi. Nah, Ibu untuk aplikasi ini yang pertama ada user oleh pihak des terbang BPJS Kesehatan. Misalnya kami nanti menghafal dinas kesehatan yang hari juga bisa mengisi aktivitas yang sudah kami sampaikan dikirim ke BPJS Kesehatan Serang untuk pembuatan user hak akses untuk piker di rumah. Kemudian
fungsi dari aplikasi Picker User Dinkes ini sendiri adalah untuk di log entry ini dan membuat anak atau menambahkan akses kemudian untuk user pikir vaksinasi user fasilitas kesehatan, maka hak aksesnya bagi FKTP yang sudah bekerja dengan BPJS Kesehatan, maka hak akses pikir vaksinasinya sama dengan hak akses pikir iklan ya Bapak Ibu. Jadi dinas kesehatan tidak perlu usernya, kecuali kalau memang vaskes tersebut meminta penambahan gitu ya, misalnya selama ini sudah ada hak akses pikir untuk iklannya baru cuma 1 atau 2. Nah, menurut vaskesnya itu kurang, perlu ditambah, maka boleh ditambahkan hak akses usernya, tapi ini akan pengajuannya melalui dinas kesehatan karena yang akan membuat nanti oleh dinas kesehatan. Kemudian FKRTL yang sudah bekerja sama atau vaskes baru, vaskes non bekerja sama BPJS Kesehatan, nanti aksesnya akan dibuatkan oleh dinas kesehatan menggunakan pikir user dinkes. Nah, fungsi dari pikir vaksinasi vaskes ini adalah untuk mengetahui sasaran calon penerima vaksin di vaskes tersebut. Jadi Ibu bisa mendownload sasaran calon penerima vaksin per hari per sesinya ya melalui aplikasi pikir ini. Kemudian mencatat layanan vaksinasi COVID-19 itu ada di meja 1 tadi Bapak Ibu ya, menggunakan user registrasi, pengecekan eligibilitas sasaran penerima vaksin. Kemudian di meja 2 ini menggunakan nanti user petugas screening, ini entry data screening dan hasil screening. Kemudian di meja 4 ya, meja 3 tidak ada ya Bapak Ibu karena tadi hanya penyuntikan. Di meja 4 ini adalah user petugas vaksinasi di mana mendeteksi nomor seri vaksin, kemudian status pulang, kipi sehat atau adanya kipi atau sehat dan cetak kartu vaksinasi. Kemudian juga dapat mengetahui rekap hasil pelayanan vaksinasi. Misalnya sehari itu Bapak Ibu dari 1 sesi 15 ya, ternyata ada 10 yang berhasil, mungkin 5-nya missing atau tidak jadi. Ini nanti bisa dilakukan rekapan. Nah, ini Bapak Ibu kami juga sudah membuat untuk nya ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila misalnya di sini ada pertanyaan pikir user dinkes apakah juga digunakan untuk dinkes provinsi. Jadi Bapak Ibu di sini pikir user dinkes ini hanya digunakan oleh dinas kesehatan kabupaten kota. Jadi fungsinya untuk data vaskes yang ditunjuk untuk pelaksanaan COVID-19 menggunakan user dan sesi serta jadwalnya. Sedangkan untuk monitoring Bapak Ibu, untuk dashboard ini aplikasinya disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ya Bapak Ibu, kalau nggak salah kemarin bekerjasama dengan Telkom ya. Jadi berbeda nanti, jadi makanya dinas kesehatan provinsi tidak ada users karena nanti untuk monitoring pelaksanaan dashboard dan sebagainya itu aplikasi tersendiri dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang bisa menerima vaksinasi hanya peserta terdaftar di FKTP harus di vaskes di mana dia terdaftar sebagai peserta JKN dan tidak harus pesertanya peserta JKN ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan akses pikir user dinkes? Nah, ini akses pikir user dinkes dibuatkan oleh IDES kantor cabang. Kemudian akses tambahan nanti akan dibuatkan oleh pikir user dinkes. Yang keempat, bagaimana cara mendapatkan hak akses dari user vaskes ya. Nah, jika FKTP-nya sudah bekerjasama dengan BPJS, maka hak akses user dan passwordnya dapat menggunakan akses
akses stiker iklan ya Bapak Ibu yang sudah digunakan untuk pelayanan CPN. Yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Paskes baru non sama dengan BPJS Kesehatan dan ditetapkan menjadi Paskes vaksinasi COVID-19 oleh Dinas Kesehatan, maka hasil atau user nama passwordnya dapat dibuatkan Paskes di KTP mana untuk FKRK jadi Bapak Ibu tunjuk untuk vaksinasi COVID-19 ini baik untuk FKRTL itu menggunakan aplikasi Fikir Vaksinasi. Kemudian yang keenam, akses Fikir user untuk FKTP sama dengan hak akses Fikir iklan. Bagaimana untuk FKRTL kerjasama? Jadi untuk hak akses Fikir Vaksinasi bagi FKRTL yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini dibuatkan oleh Dinas Kesehatan melalui Fikir User Dinkes. Kemudian apakah Paskes bisa mengetahui hasil pelayanan vaksinasi pada hari H? Ini Bapak Ibu mengetahui hasil pelayanan vaksinasi dengan cara mendownload rekap hasil pelayanan dapat tidak. Yang kedelapan, apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Provinsi dapat mengetahui capaian vaksinasi? Untuk dashboard vaksinasi nanti disusun oleh tim KPCPEN sehingga dashboard yang dimaksud dengan Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya kemarin tanggal 15 kemarin dengan Kementerian Kesehatan, kita itu sudah meminta Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk email mungkin untuk nanti apakah itu dimakan dalam aplikasi dashboard ini Pak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ada koordinasi Kementerian Kesehatan karena memang pada rapat kemarin sudah diminta setiap dinas kesehatan untuk mengisikan alamat ini. Kirimkan kemarin Bapak Ibu melalui surat undangan, mohon bisa untuk segera dibuatkan. Kemudian, apakah akses vaksinasi user Paskes juga bersifat single use seperti Fikir iklan? Ini juga jawabannya tidak ya Bapak Ibu. Di vaksinasi ini tidak mungkin. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait sosialisasi mengenai aplikasi iklan tiket. Untuk selanjutnya kami akan memutarkan video tentang penggunaan aplikasi. Jadi setelah video juga Mas Rizky dari kami Bapak supaya Bapak Ibu lebih bisa mengetahui ya bagaimana aplikasi ini. Baik Bapak Ibu, saya share videonya, kemudian bisa nanti kita simak bersama-sama.
ya untuk videonya. Nah, baik nextnya mengambil boleh Bapak Ibu di unmute dulu semuanya sudah. Baik Bapak Ibu, nanti untuk karya ini akan kami sampaikan juga ya melalui surat untuk nanti dilihat oleh Bapak Ibu. Untuk selanjutnya bisa langsung saja demo oleh saya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Sri atas paparan yang telah disampaikan. cara mereka gimana? Selanjutnya adalah demo aplikasi Pikir oleh Saip Arti BPJS Kesehatan Cabang Serang. Kepada Bapak Rizky Chandra Aditya, kami persilahkan. awal seperti ini. Untuk lihat daftar fasilitas kesehatan, berikut ini adalah cara penggunaan aplikasi Pikir Vaksin untuk dinas kesehatan. Tolong dong suaranya Bu, nggak jelas. Kesehatan akan muncul tampilan awal seperti ini. Untuk lihat Suaranya nggak jelas. kesehatan, baik bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun yang Gak ada suaranya. Gak jelas ini, gak jelas ini. Jelas ini gimana sih? Tebar. Suaranya Bu. Ibu gak jelas ibu, suaranya ibu. Suaranya laku ke? Laku suaranya laku dine. Suaranya laku. Lagi amut dulu ya semuanya. Laku. Nah ya, di unmute dulu ya semuanya. Laku. Gambarnya laku. Wih.
Suaranya ke bawah hujan. Ini berangkat, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak. Yang cek. Pagi Pak. Good morning, Pak. Tolong suaranya diperjelas Pak. Suaranya kecil, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Suaranya suaranya Pak. Suaranya putus-putus. Suaranya lakon. Wih, lah keputus-putus. Digambari gini ya. Orang mungkin Sisir aktif. coba karena Sisir aktif. oi kok DP kok aing serius aing Ibu mohon menunggu ya. Tunggu ya. Bentar ya Bu sekarang lagi Bu. Halo Pak Jika. Kurang. Oke, siapin dulu ya, Bu ya. Oke ya Bu. Bapak Ibu mohon di mute dulu ya suaranya. Sementara untuk Bapak Ibu serta dalam pertemuan ini diminta untuk mengisi absensi kehadiran. Ada link yang sudah di-share di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya. Nggak jelas, Bu, suaranya.
Mandi ya. Rela itu Oranela. Udah ngepas ngepas. Uwan kok. Sinyal nggak stabil. Ya dunia. Saya itu doang kan? Nah, itu doang kan? anggaplah Lanjut apa? Bapak Ibu sambil menunggu, Siapa lagi yang lain? boleh kalau ada yang mau bertanya kita diskusi dulu ya sebelum nanti Mas Rizky menyiapkan demo ya. Bapak Ibu boleh yang lain di unmute dulu ya, yang bertanya boleh dinyalakan speakernya. Bapak Ibu sambil Jelas, sebelum jelas. Iya yuk. Trip. Bapak Ibu sambil menunggu usulan bisa sampaikan. Mohon untuk yang lain untuk di unmute dulu. Ya, yang akan hanya yang bertanya saja. Assalamualaikum Mbak Nina, izin bertanya. Iya, silakan Mbak Dia dengan diri. Terima kasih untuk kesempatannya sambil mengisi waktu saya kasih sambil bertanya bahwa juga teman-teman FKTP dan FKT yang sudah bekerja sama BPJS sudah familiar dengan program care yang Mohon maaf, Bu. Suaranya di sini juga putus-putus ya. Nggak jelas. Emosion. Boleh. Bu. Hanya di sini juga putus-putus. Sama di sini juga suaranya. Jelas. ya. Boleh ditulis lewat chat Bapak Ibu. Boleh ditulis lewat Boleh. Oke. Oke, saya lanjut ke chat aja deh. Baik, selamat pagi. Nah, udah.
Dengar ya suaranya. Pertanyaannya lewat Tentang vaksin ya Bapak Ibu. User Dinkes dulu. Di start dulu ya. Baik Bapak Ibu, jadi untuk picker vaksin user Dinkes, jadi kan pertama Dinkes mengirimkan fakta integritas kepada kantor BPJS Kesehatan, lalu kami di BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan membuatkan user sesuai fakta integritas yang telah dikirim dari masing-masing Dinkes. Nah, setelah dibuatkan user, masing-masing Dinkes dapat satu user ya. Ini sebagai contoh aplikasinya. Ini saat pertama kali masuk ada dua menu, ada user dan vaskes dan entry vaksinasi. Jadi untuk Dinkes pertama di menu administrasi vaskes non PKS. Untuk menu administrasi vaskes non PKS di sini adalah untuk mendaftarkan vaskes yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ini di menu pertama. Nah, untuk pengisiannya, untuk vaskes non PKS bisa diisi nanti. Misal contoh namanya Nik ABC.
jenisnya klinik pertama, tipe vaskesnya klinik rawat inap, misal swasta kepemilikan vaskesnya. Nah, ini tadi klinik non PK di menu yang sebelah kanan. Lalu yang kedua adalah administrasi user. Di sini menampilkan semua vaskes yang telah didaftarkan oleh Dinkes yang mampu melakukan vaksinasi. Selanjutnya adalah menu entry vaksinasi. Di menu penambahan vaskes mampu vaksin. Untuk melihat datanya kita refresh dulu. Jadi di sini untuk yang di sebelah kanan ini adalah vaskes yang dipilih Dinkes untuk bisa melakukan vaksinasi. Untuk kita tambahkan lagi vaskes mana lagi di menu sebelah kiri. Misal kita akan menambahkan Puskesmas Talang Banjar. Di sini kita masukkan jadwalnya. Setiap vaskes itu satu hari bisa melaksanakan maksimal 3 sesi. Hari Senin dari jam 8 sampai jam 9. Sesi kedua dari jam 10 sampai jam 11. Sesi 3 dari jam 12 sampai jam 1. Untuk sesi sendiri itu tergantung kemampuan vaskes bisa melaksanakan berapa sesi setiap harinya. Ini sebagai contoh pelaksanaan vaksin untuk Puskesmas Talang Banjar itu hari Senin sama Jumat aja. Nanti kalau misalnya setiap hari bisa diisi
ke 5 hari tersebut. Untuk kapasitas per sesi itu minimal 10, maksimal 20. Kita simpan. Nanti dia akan masuk di daftar vaskes pemberi layanan vaksin. Selanjutnya adalah administrasi user. Untuk Puskesmas Talang Banjar sendiri tadi yang sudah kita input, masuk vaskes non PKS. Jadi untuk menambahkan user itu ada di sebelah kanan, ditambahkan usernya di sebelah sini. Untuk vaskes yang sudah bekerja sama, Dinkes cukup membuat satu user vaskes saja. User untuk Puskesmas Talang Banjar sudah dibuat atas nama Wildan Wiguna. Jadi nanti untuk Puskesmas Talang Banjar sudah bisa melakukan vaksinasi dengan login user Wildan Wiguna. Untuk user Dinkes sendiri bisa ditambahkan. Misal tadi Dinkes Cilegon telah dibuatkan user, kemudian Dinkes Cilegon ingin membuat user lagi, bisa di menu nambahan user Dinkes. Baik, itu tadi untuk picker user Dinkes. Selanjutnya adalah picker user FKT atau FKTL. User vaskes ini adalah untuk melakukan pencatatan vaksin. Di sini hanya ada satu menu, tapi ada dua submenu, yaitu untuk menu pertama adalah daftar penerima vaksin. Jadi dari aplikasi Peduli Lindungi, untuk peserta yang terdaftar di FKTP di Vaskes RSPI Sulianti Saroso pada tanggal 18, klik refresh, di sini muncul data penerima vaksin dari aplikasi Peduli Lindungi. Bisa kita download datanya. Selanjutnya adalah pelaksanaan pencatatan vaksin. Untuk perubahan user, di sini ada tiga user. Seperti disampaikan Ibu Sri tadi, ada 4 meja
Untuk meja pertama adalah petugas registrasi. Petugas registrasi menginput data pasien. Di sini ada dua inputan ya, bisa menggunakan nomor tiket ataupun NIK peserta. Untuk nomor tiket juga bisa di-scan dengan mengklik barcode. Jadi nanti bisa di-scan seperti ini. Untuk komputer yang sudah ada fasilitas kamera. Jika tidak ada, bisa input manual dengan cara mengetik. Sebagai contoh, NIK. Jadi jika sudah melaksanakan vaksin, maka tidak bisa klik registrasi. Nah, untuk atas nama Ardiansyah Agustin belum melakukan vaksinasi, jadi bisa klik registrasi. Setelah registrasi, maka namanya akan muncul di daftar penerima vaksin hari ini. Peserta tadi atas nama Ardiansyah Agustin ya. Jadi untuk di meja registrasi cukup input NIK ataupun nomor tiket. Selanjutnya di meja kedua, yaitu petugas screening. Pasien tadi atas nama Ardiansyah Agustin, diklik nomor tiketnya. Selanjutnya dilakukan screening oleh petugas screening. Di sini ada 13 pertanyaan. Nanti ditanyakan langsung kepada pasien. Setelah disubmit, akan keluar rekomendasinya. Vaksinasi COVID-19 dapat diberikan kepada peserta. Klik lanjut. Di sini ada 3 rekomendasi ya. Ada lanjut, tidak lanjut, ataupun tunda. Untuk petugas sendiri, itu wewenang petugas ya, apakah akan melanjut ataupun tidak lanjut ataupun ditunda. Untuk peserta ini Ardiansyah Agustin, kita lanjut ya. Setelah disimpan, maka nanti akan masuk ke petugas vaksinasi. Selanjutnya di meja 4 akan dilakukan vaksinasi. Setelah dilakukan vaksinasi, peserta tadi Ardiansyah
pilih vaksin apa yang diberikan. Di sini misal vaksin merah putih. Lalu dimasukkan nomor batch atau seri vaksin, yaitu nomor pada vaksinnya. Selanjutnya bisa simpan. Setelah vaksin, maka ditunggu 30 menit apakah ada KIPI ataupun tidak. Setelah menunggu 30 menit, petugas vaksinasi tadi melakukan update di status pulang. Apakah peserta mengalami kondisi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Jika ada KIPI, klik iya. Jika tidak ada KIPI, klik tidak. Selanjutnya tadi untuk peserta Ardiansyah, setelah melakukan klik KIPI, bisa cetak kartu vaksinasi. Selanjutnya cetak kartu vaksinasi. Setelah cetak, peserta tersebut berarti telah selesai dilakukan vaksinasi. Sekian simulasi untuk PICARE. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rizky Chandra Aditya atas demo PICARE yang telah disampaikan. Bapak Ibu, kita selanjutnya ke acara sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya langsung? Pada termin pertama ini, kami beri kesempatan kepada 3 penanya. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Sambil menunggu penanya, mungkin kami jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu diskusi ya. Kita masuk diskusi. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin kita akan bacakan dulu pertanyaan yang ada di grup chat ya. Di room chat. Di sini ada pertanyaan dari Rumah Sakit Malimping ya. Rumah Sakit Malimping. Ini mohon maaf Ibu, saya dari RSUD Malimping dari awal kurang menyimak materinya, jadi mohon diulang alurnya Bu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau untuk teknis bisnis pelaksanaan nanti dari sini hanya untuk menyampaikan mengenai aplikasi pikir vaksinasi. Jadi sudah disampaikan tadi untuk di aplikasi pikir vaksinasi ini dipakai oleh Dinas Kesehatan dan fasilitas pelaksana vaksinasi. Nah untuk Vaskes nanti akan dibuatkan usernya bagi yang belum punya oleh Dinas Kesehatan. Nanti akan ada 3 petugas yang memakai aplikasi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk peserta yang sudah mendapatkan tiket untuk di sasaran pelaksana vaksinasi nanti akan datang ke sesuai jadwal yang sudah ditentukan, ke vaskes yang sudah dipilih. Kemudian ada 4 meja, maka nanti aplikasi pikir akan dipakai di meja 1, 2, dan 4 untuk melakukan yang pertama pendaftaran atau registrasi, dan di meja 2 itu akan dilakukan screening, kemudian di meja 4 itu penyuntikan, dan 5 itu adalah pencatatan ya untuk nomor base vaksinasi dan jika ada kipi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, nanti usernya akan dibikinkan oleh Dinas Kesehatan bagi yang belum mempunyai user tiket iklan. Sementara untuk penentuan data sasaran ini ditentukan oleh KPCPEN ya Bapak Ibu, kami dari BPJS tidak menentukan, termasuk juga Vaskes yang akan vaksinasi ini ditentukan oleh Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian dari Klinik Mutiara Bunda ya ini ya. Izin bertanya Bu Sri, untuk Vaskes yang ditunjuk apakah akan diberikan fasilitas penunjang proses pemberian vaksinasi seperti contohnya Klinik Mutiara Bunda tidak memiliki cukup PC atau laptop untuk mendukung jalannya pemberian vaksin? Terima kasih. Nah Bapak Ibu ini nanti pertanyaannya mungkin bisa dibantu oleh Dinas Kesehatan dari Kabupaten Lebak. Kalau kami sendiri dari BPJS Kesehatan hanya menyiapkan aplikasi ya Bapak Ibu, jadi untuk Satras dan lain-lainnya karena yang menentukan, yang menunjuk Vaskes pelaksana vaksinasi ini adalah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nanti mungkin dari Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bisa membantu apakah ada penyediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan proses vaksinasi ini. Kemudian dari Rumah Sakit Kurnia Cilegon. Selamat pagi, mohon maaf dari Rumah Sakit Kurnia Cilegon izin bertanya, apakah berarti vaksinasi COVID ini sudah terjadwal ke masing-masing peserta dan peserta hanya dapat melakukan vaksin di tanggal Vaskes yang ditentukan? Betul Bapak Ibu. Jadi nanti bagi peserta sasaran itu kan akan mendapatkan informasi atau konfirmasi dari aplikasi Lindungi atau SMS Gateway atau aplikasi Babinsa ya, bahwa dia adalah menjadi peserta sasaran. Setelah itu peserta akan melakukan registrasi. Jadi di waktu melakukan registrasi itu peserta akan mengisi, dia memilih dilaksanakan vaksin tanggal berapa, kemudian atau sudah ada jadwalnya, namun memilih Vaskesnya mungkin. Nah, peserta hanya bisa dilakukan vaksinasi pada tanggal yang tersebut karena akan muncul nomor tiketnya. Seperti itu. Nah, nanti ataupun misalnya dilakukan reschedule itu juga bisa Bapak Ibu. Kemudian jika pada hari H peserta tidak datang, bagaimana prosedur selanjutnya? Apakah di reschedule? Nah, jadi untuk reschedule Bapak Ibu, peserta melakukan reschedule kembali di aplikasi Peduli Lindungi atau SMS Gateway atau di Babinsa ya Bapak Ibu ya, yang melakukan reschedule nantinya. Tidak dari pihak BPJS ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pembiayaan vaksinasi sendiri bagaimana Bapak Ibu? Jadi vaksinasi yang kita laksanakan ini adalah vaksinasi program pemerintah ya Bapak Ibu. Jadi tidak di luar vaksinasi mandiri. Jadi ini murni dibiayai oleh pemerintah, jadi tidak ada pembiayaan pada pelaksanaan vaksinasi ini. Makanya Bapak Ibu nanti harus ditegaskan adalah vaksinasi melalui program pemerintah ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Kemudian kami untuk mengenai biaya jasa, kemudian berapa rumah sakit, apa diklaim ke BPJS, jadi tidak ada hubungannya dengan BPJS ya Bapak Ibu. Nanti ini mungkin bisa silakan
ditanyakan ke Dinas Kesehatan Bapak Ibu untuk bagaimana sistem pembiayaan terhadap Vaskes yang menyelenggarakan. Yang jelas program ini adalah program pemerintah ya, jadi peserta tidak dikenakan biaya dan tidak ada pengklaiman ke BPJS Kesehatan karena ini bukan termasuk cakupan JKN Bapak Ibu. Jadi memang kalau kami dengan Kementerian Kesehatan kemarin disampaikan, tapi nanti mungkin ini lebih tepatnya nanti Kementerian Kesehatan lah ya Bapak Ibu dengan Kementerian Kesehatan, tapi rapat dengan Kementerian Kesehatan kemarin memang akan ada mungkin arahan dari Kementerian Kesehatan untuk Vaskes yang ditunjuk, mungkin nanti akan ada di Juknis ya Bapak Ibu. Kemudian baik untuk tutorial nanti akan kami share ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari Klinik Andri Medistra, pertanyaan bagaimana bila pasien yang akan diberi vaksinasi belum jelas apakah sudah pernah terpapar atau rapidnya reaktif boleh pasien. Bapak Ibu, untuk pasien akan dilakukan vaksinasi atau tidak tadi udah ada dari disampaikan oleh Mas Rizky ya. Jadi di tutorial tadi ada screening ya. Jadi nanti akan ada 13 pertanyaan yang menentukan pertanyaan ini pun dari Kementerian Kesehatan yaitu bukan BPJS ya Bapak Ibu, kami hanya menyiapkan aplikasi sementara dasar 13 pertanyaan ini yang menentukan Kementerian Kesehatan ya. Jadi dari hasil screening nanti itu dari 13 pertanyaan ini akan dapat 3 ya. Jadi pasiennya benar-benar tidak bisa dilakukan vaksinasi, ada juga pasiennya ditunda dilakukan vaksinasinya atau di reschedule, atau pasien ini layak dilakukan vaksinasi. Namun apapun hasil dari screening ini yang menentukan apakah pasien ini nanti akan di screening atau tidak adalah petugas yang kesehatan yang melakukan di Vaskes pelaksana vaksinasi ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap nanti yang memutuskan adalah petugas tenaga kesehatan yang melakukan tadi ya pemeriksaan ya, akan memutuskan bahwa memang sesuai dengan screening pasien ini ditunda atau sesuai sama dengan hasil screening bahwa pasien ini tidak jadi atau memang pasien ini layak dilanjutkan untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian nah Bapak Ibu, untuk dari Klinik Himausada ya, jadi nanti tetap pasien kan menunggu 30 menit ya untuk dipantau apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah kalau memang ada nanti dilaporkan dalam aplikasi. Nah ini memang kemarin terakhir informasi dari kami, dari kantor kami KIPI ini apakah nanti akan diinput dalam aplikasi PCR atau aplikasi sendiri dari Kementerian Kesehatan, ini masih dibahas di kantor pusat. Nah, ini dari Mas Yomas, bagaimana masyarakat yang tidak memiliki BPJS mendapatkan pembayaran e-tiket dari mana? Jadi Bapak Ibu, untuk pelaksanaan vaksinasi ini tidak ada kaitannya dengan peserta JKN atau tidak. Maksudnya gini Bapak Ibu, jadi tidak hanya peserta JKN ya, jadi yang menentukan target sasaran dari imunisasi ini dari KPJP ya, nanti datanya yang sudah di KPJP nanti akan ada konfirmasi ke nomor seluler peserta, makanya data itu tidak hanya dari BPJS, ada dari provider seluler dan juga ada dari BPJS TK. Jadi KPJP itu sudah punya nama-nama peserta sasaran beserta nomor teleponnya. Jadi peserta nanti akan mendapatkan pemberitahuan dari KPJP bahwa dia menjadi peserta sasaran vaksinasi COVID program pemerintah. Nah kemudian dia akan reservasi, dia akan memilih Vaskes di mana dia akan melakukan vaksin, maka dia akan kemudian mendapatkan dikirimkan kembali setelah melakukan reservasi dari aplikasi Peduli Lindungi itu akan mendapatkan tiket untuk melaksanakan vaksinasi Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak pelaksanaan vaksinasi ini tidak hanya untuk peserta BPJS ya, makanya PCR pun tidak hanya untuk dipakai peserta BPJS, tapi bisa juga peserta non BPJS. Kemudian Ibu Cici Widianti, nah apakah pada setiap meja harus ada komputer atau cukup satu komputer ya? Kalau kita melihat alur Bapak Ibu ini kan memang harus ada 4 meja ya, jadi dan di masing-masing meja itu petugasnya tentu berbeda-beda ya. Jadi ada 4 tempat, berarti memang minimal di meja 1, meja 2, dan meja 4 itu harus ada PC, komputer atau laptop untuk melakukan entry data PCR. Kemudian Bapak Ibu, kalau untuk vaksinnya nanti kan didistribusi ya Bapak Ibu, kita kan juga belum tahu nih.
nanti pemerintah akan memakai vaksinnya yang mana, Sinovac atau merah putih atau memang semuanya. Nanti kita tunggu ya Bapak Ibu mana vaksinasi yang akan dipakai. Intinya nanti dari Vaskes hanya akan jadi setelah dilakukan vaksinasi, nanti Vaskes menginput data nomor batch ya, data nomor batch vaksin itu ke dalam aplikasi QR. Itu saja Bapak Ibu ya. Kemudian bila terjadi KIPI, sistem pelaporan ke PCR atau link khusus KIPI seperti apa yang dilaporkan. Nah Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan ya, untuk KIPI kita belum kemarin terakhir kami pertemuan dengan kantor pusat belum ditetapkan apakah nanti akan diberikan di aplikasi PCR atau nanti aplikasi sendiri di Kementerian Kesehatan. Infonya nanti akan ada aplikasi sendiri yang sudah ada katanya di Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk klinik swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, apakah bekerjasama juga dengan vaksinasi? Jadi Bapak Ibu, Vaskes yang menentukan Vaskes pelaksana vaksinasi COVID-19 ini adalah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya. Jadi kami dari BPJS Kesehatan tidak berwenang menentukan. Jadi yang nanti akan menunjuk Vaskes pelaksana vaksinasi COVID-19 ini adalah dari Dinas Kesehatan. Makanya Bapak Ibu juga kemarin kami meminta Dinas Kesehatan yang menyampaikan undangan kepada Vaskes yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan untuk mengikuti pertemuan ini yang sudah memberikan data kepada kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak untuk Vaskes-Vaskes yang akan nanti ditunjuk sebagai pelaksana vaksinasi COVID-19. Kemudian untuk dari klinik Khairunisa, mohon maaf ingin bertanya dari klinik Khairunisa dalam hal pelaksanaan vaksinasi apa saja yang perlu dilakukan Vaskes. Bapak Ibu nanti ini untuk pertanyaan ini mungkin bisa dibantu oleh pihak Dinas Kesehatan ya untuk menjawab ya. Baik, mungkin sementara itu dari saya supaya jawab dulu pertanyaan Bapak Ibu. Apakah dari Bapak Ibu Dinas Kesehatan di sini mau bisa membantu? Yang pertama tadi dari Kabupaten Lebak, apakah akan disediakan sarana untuk pelaksana vaksinasi? Kami persilahkan mungkin perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Izin, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Baik, mungkin nanti belum, apakah masih hadir Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak? Masih hadir. Baik, mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak ya terkait hal ini, maupun yang dari Khairunisa bisa ditanyakan langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Karena waktu ya Bapak Ibu, hari ini Jumat. Kemudian ini ada pertanyaan dari PKM apa nih ya, BJNG ini apa nih, apa guna pikir ini bila tidak ada penklaman ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ini adalah vaksinasi ini program pemerintah di luar program JKN ya Bapak Ibu. Nah kami BPJS Kesehatan sebagai lembaga memberikan kontribusi dalam pelaksanaan vaksinasi ini, di mana diminta oleh Kementerian Kesehatan aplikasi Pikir ini digunakan sebagai aplikasi pencatatan pelaksanaan vaksinasi vaksinasi COVID. Jadi Bapak Ibu, pelaksanaan vaksinasi ini kan harus dicatat dan dilaporkan ya, seperti hanya Bapak Ibu melakukan imunisasi ya. Jadi harus dicatat, dilaporkan ke kementerian ya, ke pusat ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan meminta untuk pencatatan untuk kegiatan vaksinasi COVID ini dipakai aplikasi Pikir ya, dan kami tentunya sebagai lembaga pemerintah siap ya melaksanakan ikut berkontribusi dalam pelaksanaan membantu mensukseskan vaksinasi ini. Jadi Bapak Ibu tidak ada pengklaman ya, sampai kami sampaikan sekali lagi. Jadi Pikir ini hanya sebagai aplikasi pendata ya Bapak Ibu. Kemudian aplikasi tutorialnya nanti akan kami sampaikan. Dari Puskesmas Rangkas Bitung, kalau ada kendala dari jaringan internet untuk 3 meja pendaftaran, sehingga pesan untuk jaringan internetnya nggak ada, apakah bisa diupdate? Jadi Bapak Ibu, dari kementerian ini kemarin juga melibatkan Kominfo, melibatkan provider seluler. Nah informasi yang kami dapatkan dari rapat kemarin ya Bapak Ibu, dari Kominfo itu akan memberikan dukungan data seluler ya, data sinyal ya, data internet seperti itu Bapak Ibu, untuk vaskes-vaskes yang melakukan kegiatan vaksinasi ini. Bentuknya teknisnya seperti apa
mungkin Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan pada saat rapat bersama dengan Kementerian Kesehatan. Ya, ini dari klinik mana nih Ibu Milawati? Benar ya Bapak Ibu, kalau memang di Bapak Ibu dari Vaskes menyatakan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi, maka bisa ditunda atau dibatalkan ya. Nanti peserta akan melakukan registrasi ulang. Jadi, ini dari Kabupaten Serang, izin bertanya kalau ada konfirmasi dari nomor HP, bagaimana kalau orang itu nggak punya nomor HP? Jadi Bapak Ibu kalau mohon maaf, jadi kalau kita membaca dulunya, tadi yang sudah disiapkan oleh Kepala memang informasinya terinformasinya melalui nomor handphone peserta. Jadi Bapak Ibu untuk aplikasi Piker ini sendiri bisa ya, Mas Rizky izin ya, bisa dipakai melalui PC, laptop maupun smartphone ya, smartphone ya Mas Rizky. Betul Bu. Ya, jadi bisa ya Bapak Ibu, tidak harus melalui PC karena seperti halnya Piker, aplikasi Piker iklan itu bisa dipakai di smartphone juga. Kemudian pertanyaan dari Pak Dede Mulyadi, apakah pasien setinggi layanan vaksinasi yang sudah ditunjuk Dinkes bisa ditambah yang baru atau sebaiknya dibatalkan, seperti apa prosedurnya? Ya, Bapak Ibu, jadi kami harapkan memang Dinas Kesehatan lah, kami sampaikan tadi yang menentukan yang memang siap untuk melakukan pelaksanaan vaksinasi ini. Jadi memang mohon dipastikan sebelum melakukan entry data di aplikasi Piker User Dinkes bahwa dipastikan bahwa memang Vaskes itu bisa siap melakukan vaksinasi, dan informasi kami terbaru jikapun sudah dilakukan pengantrian dan akan dilakukan pengeditan itu di aplikasi Piker User Dinkes itu bisa Bapak Ibu ya, jadi bisa diedit terkait Vaskes maupun jadwal pelaksanaannya maupun kapasitasnya. Kemudian dari PKM Maja, jadi minimal di meja 1 ada 2 komputer atau 2 laptop ya Bu, dan di meja 2 1 begitu. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat tadi alur, jadi di setiap meja itu minimal ada 1 komputer atau laptop ya, jadi di meja 1, meja 2, dan meja 4. Yang membuat fakta integritas untuk user Dinkes itu adalah Dinkes, Bapak Ibu nanti ditandatangani oleh Kepala Puskesmas ya. Kepala Dinas Kesehatan, mohon maaf. Nah, untuk user Vaskes, Bapak Ibu, karena yang membuatkan adalah nanti dari Dinas Kesehatan, ada baiknya juga Bapak Ibu mungkin silakan kami serahkan kepada Dinas Kesehatan apakah akan membuatkan fakta integritas juga. Mas Rizky, seperti apa? Apakah Vaskes juga membuat fakta integritas? Nah, ini tergantung Dinkes ya Bapak Ibu, kalau ada perubahan nanti akan kami informasikan. Kemudian dari Sabta Medika, mohon maaf, apa semua kelengkapan pendukung jika vaksin menjadi pelaksana vaksinasi COVID-19 itu di mana? Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan setempat ya Bapak Ibu yang sudah menunjuk Bapak Ibu sebagai Vaskes penyelenggara pelayanan vaksinasi COVID. Kemudian ini dari Puskesmas Ibu Dwi Antari, yang bertanya Ibu, apakah Vaskes bisa tahu sasaran terlebih dahulu sebelum melaksanakan hariannya? Bisa ya Bapak Ibu, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Rizky. Jadi Bapak Ibu di Vaskes pelaksana bisa mendownload peserta yang akan dilakukan vaksinasi hari itu ya. Jadi bisa di-download ke Excel. Nah Bapak Ibu, apakah ada kontak person jika ada kendala penggunaan aplikasi Piker? Izin Bapak Ibu nanti boleh kami menyiapkan PIC. Nah, apakah nanti akan kita bikin grup dengan Dinkes, sementara Vaskes mungkin grupnya kami BPJS grupnya dengan Dinkes, nanti untuk Vaskes mungkin bisa grupnya dengan Dinkes ya. Jadi itu nanti kita coba. Baik Bapak Ibu, sudah semua pertanyaan di
di chat ya, sudah saya jawab. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mohon izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, apakah masih ada, terutama untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang, apakah masih hadir Bapak Ibu? Bapak Ibu Dinas Kesehatan. Izin Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, apakah masih hadir? Baik, Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, mudah-mudahan masih hadir. Jadi kami memang menunggu ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu harus mengentrikan nama vaskes dan jadwalnya. Dan kemarin dari rapat dengan Kementerian Kesehatan yang sebenarnya diundang seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota wilayah Banten ya Bapak Ibu. Namun memang kami lihat belum ada yang hadir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, itu yang mengundang Kementerian Kesehatan. Di situ diminta paling lambat tanggal 25 sudah terinput data nama vaskes dan jadwalnya. Jadi karena sekarang sudah tanggal 18 dan kami kan harus membikinkan Bapak Ibu untuk menginput itu harus ada user dulu ya, Bapak Ibu harus punya user. Jadi kami tunggu Bapak Ibu secepatnya untuk user nama petugas yang akan ditunjuk sebagai user Pikir Dinkes kepada kami untuk kami bikinkan username dan passwordnya ya Bapak Ibu gitu. Jadi karena kami tidak bisa membuat user tersebut kalau Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan belum mengirimkan fakta integritas terkait petugas yang ditunjuk Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti ada laporan kendala Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan belum bisa melakukan entry data vaskes karena belum mendapatkan user dari BPJS Kesehatan. Jadi mohon bantuannya kepada kami segera dikirimkan fakta integritasnya untuk dapat kami bikinkan user vaskesnya ya Bapak Ibu. Jadi itu mungkin kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi, silakan. Tidak ada lagi. Ini ada satu pertanyaan dari Puskesmas Cibitung ya. Jadi sasaran pasien yang ditunjuk dilihat dari mana? Jadi Bapak Ibu tadi sudah sampaikan ya, jadi dia menentukan pasien sasaran dari KPCPEN. Kemudian Bapak Ibu di Vaskes bisa melihat mendownload datanya dari Pikan ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada?